Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Yuliana Prima Manehat, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Keva Manado. Melalui video ini saya akan memaparkan materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang efektif harusnya mampu menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dan memberikan ruang bagi murid untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, yang mana murid dapat menganalisis informasi, merumuskan argumen yang kokoh, dan mengambil keputusan yang bijaksana, serta membantu mengasah intelektual murid sehingga mereka bisa menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Sebagai pendidik, tugas guru adalah menuntun murid dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi alamiah yang dimiliki oleh murid. Sebab pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghafal fakta-fakta semata, tetapi lebih penting untuk membentuk karakter, moralitas, dan etika murid, termasuk mengasah intelektual dan keterampilan agar murid tidak terbawa perubahan arus zaman. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara merupakan panduan utama seorang guru dalam menuntun tumbuh kembang anak didiknya. Di antaranya, Ingarso Sung Tulada, artinya di depan sebagai teladan atau panutan. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karsa, artinya di tengah memberi motivasi, menggugah semangat, kemauan, dan niat murid. 3, Tuturi Handayani, artinya dari belakang berupaya memberi dorongan dan arahan kepada murid. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Hal ini saya lakukan saat anak-anak didik saya mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid saya sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau lebih banyak menggunakan metode teacher center. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah anak-anak didik saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya adalah lebih kepada ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya dengan waktu yang menurut saya sangat terbatas. Selain itu, saya pun hanya meminta anak-anak didik saya menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga pada akhirnya saya pun sering merasa gagal, bahkan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya
saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya sadar murid bukan sebagai objek pembelajar, tetapi murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Peran saya sebagai guru seharusnya sebagai penuntun yang baik, sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, menuntun anak-anak didik agar terwujud pembelajar yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Sebagai guru, saya juga harus mempelajari karakteristik murid-murid saya, karena pada dasarnya setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi yang berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. 3. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas saya sebagai guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid-murid saya. Berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang keempat, selanjutnya saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sebagai guru, saya pun harus terus tumbuh, terus belajar menjadi pemimpin pembelajaran sejati, terus membekali diri dengan ilmu, keterampilan, dan karakter yang baik, sehingga saya bisa menjadi penuntun yang baik yang mampu memberikan bekal terbaik bagi anak-anak didik saya. Salam guru penggerak.